Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat BMA dimanapun berada. Hari ini kita akan coba melakukan pemosingan buku besar dengan menggunakan data jurnal khusus metode periodik pada perusahaan dagang. Oke, baik, kita akan coba mulai. Di sini saya sudah mempunyai data jurnal khusus, ada penerimaan kas, ada jurnal penjualan, ada pengeluaran kas, ada jurnal pembelian, dan ada jurnal umum. Jadi dari kelima jurnal ini nantinya kita akan lakukan pemosingan ke buku besar masing-masing akun. Oke, baik, di sini kita akan coba mulai. Buku besar itu definisinya sama, mau jurnal mau pakai sistem perusahaan, mau dia itu perusahaan jasa maupun dia perusahaan dagang, itu makna dari buku besar tetap sama, yaitu mengelompokkan akun-akun sejenis dalam satu buku besar, dalam satu bentuk buku besar. Oke, jadi misalnya kalau di sini ada akun kas, maka kita akan pindahkan ke buku besarnya. Nah, kemudian kalau misalnya di sini ada juga akun kas lagi, maka kita akan pindah ke buku besar akunnya. Nah, baik, kita akan coba mulai. Di sini ada data, saya gunakan data akun kas pertama sekali, ya. Di sini datanya sudah ada kolom kas. Nah, sekarang saya mau melakukan pemosingan. Nah, pemosingan yang saya lakukan di sini itu sedikit berbeda, ya. Tapi ini boleh dilakukan dan juga boleh kalian lakukan secara pertransaksi. Artinya, pemindahan data atau transaksi yang ada di data nominal akun yang ada di jurnal penerimaan kas ini boleh dilakukan secara per transaksi, boleh juga dilakukan secara keseluruhan nominalnya saya ambil ini, ya. Dan di sini saya akan coba memberikan contoh dengan menggunakan data yang saya ambil secara keseluruhan. Oke, kita coba ya. Nah, di sini saya akan lihatkan nama akunnya kas, kemudian di sini tanggalnya saya bikin 31 Desember 2019. Keterangannya di sini saya buat jurnal penerimaan kas, kemudian bikin di sini nominalnya 11.970.000, posisinya di debit, otomatis nanti akan saya pindahkan juga di posisi debit. Saldonya 11.970.000. Oke. Kemudian kita akan cari lagi di mana ada akun kas. Nah, kita cek lagi ya, kira-kira di mana ada akun kas. Kalau kita cek di sini tidak ada akun kas, kemudian saya cek kemari, di sini ada akun kas ya. Ternyata ada akun kas di jurnal pengeluaran kas. Nah, nominalnya itu saya ambil yang keseluruhan. Jikalau misalnya sahabat BMA itu mau ambil secara per transaksi, silakan. Tapi di sini saya ambil contoh secara keseluruhan nominalnya saya angkat, posisinya di kredit, nominalnya 5.455.000. Maka saya pindahkan di sini, tanggalnya 31 Desember, keterangannya jurnal pengeluaran kas, kemudian nominalnya 5.455.000, posisinya di kredit. Nah, kemudian nanti saldonya itu adalah selisih antara posisi saldo sebelumnya dengan transaksi nominal berikutnya. Jadi di sini debit ketemu kredit otomatis akan kita kurang dan nominalnya adalah 6.515.000. Oke. Nah, sekarang kita akan mencari data akun piutang dagang. Oke. Piutang dagang itu ada di jurnal penjualan. Ini dia, saya ambil posisinya di debit, nominalnya 8.500.000. Maka saya akan pindahkan dia ke akun buku besar piutang dagang 31 Desember, keterangannya jurnal penjualan. Jadi keterangan di sini kita pergunakan dari mana data itu kita ambil. Apakah ada jurnal penerimaan kas, pengeluaran kas, penjualan, pembelian, atau jurnal umum. Jadi keterangannya seperti ini. Kalau kita mau posting secara per transaksi, maka keterangannya secara per transaksi. Itu terjadi karena apa gitu misalnya. Tapi karena di sini saya ambil nilainya secara keseluruhan, akumulatifnya, maka saya buat keterangannya ini berasal dari data jurnal apa. Nah, di sini saya pindahkan nominalnya 8.500.000, posisi di debit, kemudian saya akan pindahkan otomatis saldonya di debit 8.500.000. Kemudian kita lihat lagi piutang dagang itu adanya di mana. Oke, piutang dagang itu ternyata ada juga di jurnal penerimaan kas. Ini dia, kita bisa lihat di sini ada piutang dagang.
posisinya di kredit, kemudian nominalnya 6 juta. Nah, maka saya akan pindahkan di sini dia tanggal 31 Desember 2019, keterangannya jurnal penerimaan kas, posisinya di kredit 6 juta, kemudian akan dipindahkan ke saldo, tapi pemindahannya ini adalah selisih antara saldo sebelumnya kemudian dengan 6 juta. Maka karena di debit dikurangi kredit, maka dapat 2.500.000. Oke, kemudian kita cek lagi di mana ada piutang dagang. Nah, piutang dagang itu ada di jurnal umum. Di sini dia jurnal umum. Jurnal umum itu ada di posisi kredit, yaitu piutang dagang 250.000. Maka nantinya piutang dagang itu kita akan pindahkan ke akun piutang dagang. Kemudian tanggalnya jangan lupa 31 Desember, keterangannya jurnal umum. Kemudian posisinya 250.000 di kredit dan saldonya itu selisih antara saldo sebelumnya dengan data berikutnya 250.000, maka nanti akan dapat 2.250.000. Oke, kemudian selanjutnya kita akan ambil data perlengkapan toko. Nah, data perlengkapan toko itu kita lihat adanya di mana. Perlengkapan toko di sini tidak ada, di sini juga tidak ada, maka kita akan cek dia di sini. Oke, ternyata adanya di jurnal pembelian. Ya, di jurnal pembelian ada perlengkapan toko. Kenapa dia berada di jurnal pembelian? Karena kita membelinya secara kredit. Oke, nah di sini ada perlengkapan toko, posisinya di kolom serba-serbi. Adanya di kolom serba-serbi, posisinya di debit, nominalnya 100.000. Maka saya akan pindahkan. Di sini aku perlengkapan toko, tanggalnya 31 Desember, keterangannya jurnal pembelian, posisinya di debit 100.000, maka otomatis saldonya 100.000 di debit. Kemudian ada perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor adanya di jurnal pengeluaran kas. Ini dia. Oke, ini. Perlengkapan kantor adanya di akun serba-serbi, ya, kolom serba-serbi, posisinya di debit, nominalnya itu 50.000. Maka saya akan pindahkan di sini perlengkapan kantor ke tanggalnya 31 Desember, keterangannya jurnal pengeluaran kas, posisinya di debit 50.000, kemudian otomatis akan pindah ke saldo nominalnya 50.000 di debit. Oke. Kemudian coba kita lihat lagi di sini ada akun peralatan kantor. Peralatan kantor ini adanya di mana? Kita cek ya. Dan ternyata peralatan kantor ini adanya di jurnal pembelian. Di kolom serba-serbi, posisi yang di debit, nominalnya 1 juta. Maka saya akan pindahkan dia ke sini. Akunnya peralatan kantor, tanggalnya 31 Desember, keterangannya jurnal pembelian, kemudian posisinya di debit 1 juta. Maka otomatis kita pindahkan saldonya 1 juta ke debit. Kemudian ada utang dagang. Utang dagang, oke, mari kita lihat utang dagang adanya di mana. Utang dagang ada di jurnal pembelian. Nominalnya saya ambil di sini yang keseluruhan 9.100.000, posisinya di kredit. Maka saya akan pindahkan di sini. Tanggal 31 Desember jurnal pembelian, tanggalnya kemudian saldonya saya bikin di kredit 9.900.000, maka otomatis saldonya di kredit 9.100.000. Kemudian ternyata ada juga di jurnal umum, ada datanya di jurnal umum utang dagang itu sebesar 400.000 di debit, maka saya akan pindahkan dia 400.000. Tanggal 31 Desember jurnal umum debitnya 400.000, kemudian saya pindahkan karena posisi di debit, maka ini akan kita kurangkan. Kredit 9.100.000 ketemu dengan debit 400.000, maka otomatis akan berkurang menjadi 8.700.000. Nah, kemudian saya akan lihat lagi di mana ada utang dagang. Ternyata utang dagang ada di jurnal pengeluaran kas, posisinya di debit, nominalnya 4 juta. Oke, saya akan pindahkan. Di sini 31 Desember, keterangannya jurnal pengeluaran kas, nominalnya di debit 4 juta, maka otomatis akan mengurangi utang kita. Saldo utang kita 8.700.000, dikurang 4 juta, maka dapat 4.700.000. Oke, sudah selesai utang dagang. Nah, sekarang kita lihat akun modal Ibu Ais. Ternyata modal Ibu Ais ini ada datanya di jurnal penerimaan kas. Ini dia, modal Ais berada di
posisi akun serba-serbi ya, di kolom serba-serbi, posisinya di kredit, nominalnya 5 juta. Maka saya akan pindahkan dia ke nih, modal Ibu Ais tanggal 31 Desember, jumlah penerimaan kas, nominalnya 5 juta di kredit, otomatis saldonya juga akan menjadi 5 juta di kredit. Oke, kemudian ada akun penjualan maka saya akan cek dulu, ternyata ada di jurnal penjualan, di sini ya, ada 8.500.000 posisinya di kredit, kemudian saya akan pindahkan. Tanggal 31 Desember 2019, jumlah penjualan, posisinya di kredit 8.500.000. Nah, kemudian saya pindahkan ke saldonya kredit 8.500.000 juga. Kemudian ternyata ada lagi akun penjualan itu di jurnal penerimaan kas. Nah, ini dia, ada jurnal penerimaan kas akun penjualan. Maka saya akan pindahkan nominalnya 1.100.000 ini posisi di kredit. Oke, saya pindahkan. 31 Desember, kemudian di sini saya bikin keterangannya jumlah penerimaan kas, kemudian di sini saya bikin posisinya 1.100.000, posisinya di kredit 1.100.000, dan ini otomatis akan menambah saldo sebelumnya. Ya, tadinya 8.500.000 tambah 1.100.000, maka dapatlah 9.600.000 rupiah. Oke, nah kemudian ada akun lagi potongan penjualan. Ini kita lihat, akun potongan penjualan itu berada di jurnal penerimaan kas. Ini dia. Akunnya berada di posisi debit. Nominalnya itu 180.000. Saya pindahkan 180.000 ini ke buku besar. Ini dia. Potongan penjualan 31 Desember, keterangan jurnal penerimaan kas, posisinya di debit 180.000, maka otomatis akan pindah ke saldo debit 180.000 juga. Kemudian ada retur penjualan. Oke. Retur penjualan itu di sini. Saya ambil dari sini, ini jurnal umum, posisinya di debit 250.000. Maka otomatis ini saya akan pindahkan 31 Desember jurnal umum, posisi debit 250.000, maka saldonya akan berada di debit 250.000 juga. Kemudian ada pendapatan komisi. Pendapatan komisi, baik kita akan coba lihat pendapatan komisi. Itu adanya di penerimaan kas, ini dia, adanya di kolom serba-serbi, posisinya di kredit, nominalnya 50.000, pendapatan komisi. Saya akan pindahkan. Nih, pendapatan komisi. 31 Desember, keterangannya jumlah penerimaan kas, kemudian posisinya di kredit 50.000, maka saldonya juga akan di kredit 50.000. Kemudian ada akun pembelian, otomatis ini berasal dari jurnal pembelian. Oke, ini dia. Saya ambil dari akun pembelian 8 juta, posisinya di debit. Oke, kita pindahkan. Nih, 31 Desember jurnal pembelian, nominalnya 8 juta, posisinya posisinya di debit. Oke. Kemudian saya pindahkan ke saldo, posisinya 8 juta di debit. Kemudian ada lagi jurnal pembelian itu, akun pembeliannya berada di, ini dia. Akun pembelian ada di jurnal pengeluaran kas, jurnal pengeluaran kas, posisinya di debit, nominalnya 1 juta. Saya akan pindahkan di sini. Oke, 31 Desember 2019, keterangannya jurnal pengeluaran kas, kemudian posisi debit 1 juta. Nah, kemudian ini akan menambah saldo, ya, saldo debit pembelian jadinya 9 juta. Oke, kemudian ada akun potongan pembelian. Oke, kita akan cari akun ini di potongan pembelian. Oke, adanya di jurnal pengeluaran kas. Nominalnya 80.000, posisi di kredit. Oke, kita akan pindahkan. Potongan pembelian 31 Desember, keterangan jurnal pengeluaran kas, nominalnya 80.000, saldonya kita pindahkan 80.000 di kredit juga. Kemudian ada retur pembelian. Retur pembelian ini otomatis adanya di jurnal umum. Ini dia. Posisinya di kredit, nominalnya Rp400.000. Oke, saya akan pindahkan di sini jurnal umum 31 Desember 2019, keterangan jurnal umum, posisinya di kredit 400.000, maka saldonya juga akan dipindahkan 400.000 di kredit. Kemudian ada beban angkut pembelian. Beban angkut pembelian itu adanya di kolom serba-serbi, posisi debit, ini dia.
nominalnya 60.000. Saya akan pindahkan. Ini. 31 Desember, jumlah pengeluaran kas, posisi debit 60.000, maka otomatis saldonya juga di debit 60.000. Kemudian ada akun penjualan. Oke, akun penjualan, beban akun penjualan ada di kolom serba-serbi. Kemudian posisi di debit pada jumlah pengeluaran kas, kemudian saldonya 75.000, maka otomatis saya akan pindahkan kemari. Beban angkut penjualan 31 Desember, keterangannya jumlah pengeluaran kas, saldonya di debit 75.000, nominalnya di debit 75.000, otomatis saya akan pindahkan ke saldo debit 75.000 juga. Kemudian ada beban gaji. Beban gaji maka saya akan coba pindahkan dari kolom serba-serbi, posisi debit, nominalnya 350.000. Ini adanya di jurnal pengeluaran kas. Oke, kita mari pindahkan. 31 Desember, keterangannya jurnal pengeluaran kas, kemudian posisi di debit 305.000, 350.000, otomatis saldonya juga akan pindah ke debit 350.000. Oke, ya inilah cara melakukan pemustingan buku besar dari data jurnal pengeluaran kas apabila kita mengambil nominalnya secara akumulatif bukan per transaksi. Nah, jadi yang penting itu dalam melakukan pemustingan buku besar kita sudah memiliki data-datanya terlebih dahulu, yaitu berasal dari data transaksi. Kalau sudah ada data transaksi tersebut, maka akan sangat mudah bagi kita dalam melakukan penyusunan buku besar. Dan jangan lupa harus memindahkan seluruh akun-akun itu ke dalam buku besar. Jangan sampai ada yang ketinggalan, baik itu nominalnya maupun akun-akunnya. Jadi biar nanti hasilnya pada saat di akhir atau pada saat tahap berikutnya itu tidak menjadi salah. Oke? Jadi emang harus perhatikan masing-masing mulai dari posisinya apakah di debit apa di kredit, kemudian nominalnya, apakah nominalnya 11.970.000 atau berapa gitu kan. Kemudian ini juga kas ini misalnya dari mana aja. Jangan lupa, jangan hanya kita patokan lihat oh di penerimaan kas, kemudian kita buat hanya satu saja. Jangan. Jadi harus benar-benar teliti kita melihat data-datanya, baik nominal, baik juga nama akun, dan juga posisi-posisi akunnya. Apakah di debit atau di kredit. Nah, ini dia ya, sahabat BMA dimanapun berada. Jadi seperti inilah cara kita melakukan pemustingan buku besar pada perusahaan dagang dengan menggunakan data jurnal khusus, metode periodik. Nah, tadi seperti saya katakan, data-data ini boleh kita ambil nominalnya secara akumulatif, boleh juga secara per transaksi. Terserah mau yang seperti apa. Tapi di sini saya melakukannya secara nominal akumulatif. Jadi saya tidak melakukan secara per transaksi. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, maka pemustingan buku besar kita sudah selesai. Ya, kalau sudah semuanya dipindahkan, maka sudah selesai. Dan nanti kita akan coba jelaskan tahap penyusunan neraca saldo pada pertemuan berikutnya. Oke, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Jangan lupa tetap semangat untuk belajar akuntansinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.